antek asing. Dalam landscape politik Indonesia yang bergejolak, ada satu frasa yang berulang kali dimunculkan, satu tudingan yang punya daya ledak luar biasa. Sebuah label yang dalam sekejap mampu mengubah lawan politik dari sekedar rival menjadi pengkhianat bangsa. Ya, kita bicara soal antek asing, sebuah terminologi yang sepanjang satu dekade terakhir identik dengan pidato-pidato berapi-api, kampanye yang memecah belah, dan narasi yang mengakar kuat di benak sebagian masyarakat. Namun, saat mandat kekuasaan kini berada di tangannya, narasi itu menghadapi ujian paling berat. Fakta-fakta diplomatik menunjukkan pergeseran yang menarik dari panggilan telepon hangat dengan Donald Trump pasca pemilu AS 2024 hingga berpartisipasi aktif dalam Board of Peace yang secara kontroversial dikontrol oleh Trump sebagai dewan secara tak terbatas. Sorotan kali ini kita akan coba membedah apakah label antek asing masih merupakan prinsip ideologis atau sekedar alat pemasaran politik yang kini berbalik arah menjadi bumerang. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Mari kita mulai dengan memahami mengapa istilah antek asing begitu sering muncul dan begitu efektif di panggung politik Indonesia. Secara teoritis, apa yang dilakukan Prabowo dan banyak politikus populis lainnya adalah penerapan buku teks dari ideologi populisme nasionalis. Tujuannya adalah menciptakan pembelahan yang jelas dan tak terhindarkan antara rakyat yang murni, kelompok yang identik dengan narasi pemimpin, melawan elit yang berkhianat, pihak yang dianggap terkait dengan kepentingan luar. Psikologi politik di balik frasa antek asing sangatlah cerdik. Ia memanfaatkan sentimen primordial dan rasa takut akan penjajahan yang masih berakar kuat dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Pasca kolonialisme, identitas nasional seringkali dibangun di atas narasi perlawanan terhadap kekuatan asing. Dengan melabeli lawan sebagai antek asing, seorang politikus secara efektif menempatkan dirinya sebagai benteng pertahanan terakhir kedaulatan bangsa, sekaligus menyingkirkan lawan ke jurang pengkhianatan. Ini bukan sekedar kritik, ini adalah delegitimasi total. Lihat polanya. Ambil contoh, saat kampanye pemilihan presiden 2024 lalu, isu-isu ekonomi, sosial, atau kebijakan yang rumit seringkali disimplifikasi dan dibingkai ulang melalui lensa antek asing. Kritik terhadap utang luar negeri yang membengkak seringkali bukan dijawab dengan data makroekonomi atau analisis fiskal, melainkan dengan retorika. Pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia berdaulat secara ekonomi, mereka adalah antek asing. Kita ambil contoh program food estate yang kontroversial. Program ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan kerap mendapatkan kritik tajam dari berbagai pihak. Para aktivis lingkungan menyoroti kerusakan ekologis akibat pembukaan lahan gambut dan hutan. Para ekonom mempertanyakan efektivitas anggaran yang besar namun belum menunjukkan hasil signifikan. Namun seringkali jawaban dari pihak pendukung program atau bahkan pejabat terkait bukanlah data teknis mengenai studi AMDAL atau laporan keuangan, melainkan seringkali muncul bantahan yang bernada. Mereka itu antek asing yang tidak ingin kita mandiri pangan. Mereka didanai NGO asing untuk menghambat pembangunan kita. Strategi ini dari sudut pandang komunikasi politik memang jenius. Ia menggeser perdebatan dari substansi yang kompleks dan membutuhkan argumen rasional menjadi perdebatan emosional tentang loyalitas dan nasionalisme. Ketika Anda dituduh sebagai antek asing, Anda dipaksa untuk membela diri dari tuduhan pengkhianatan, bukan berdebat tentang data dan kebijakan. Ini adalah taktik defleksi atau pengalihan isu yang sangat efektif. Investasi digital melalui platform pemantauan media menunjukkan pola yang konsisten. Setiap kali muncul kritik tajam terhadap kebijakan strategis nasional seperti tata kelola hilirisasi atau isu kedaulatan pangan, serangan balik berupa tuduhan pesanan asing meningkat drastis di ruang digital. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kritik tidak lagi dipandang sebagai kontrol sosial atau masukan kebijakan, melainkan distigma sebagai ancaman terhadap stabilitas. Jargon antek asing juga seringkali digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan internal atau masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika harga kebutuhan pokok naik atau infrastruktur mangkrak, lebih mudah menyalahkan konspirasi asing daripada mengakui kelemahan dalam tata kelola atau perencanaan. Ini tidak ubahnya mencari kambing hitam yang sempurna. Siapa yang bisa membantah tuduhan konspirasi yang tak terlihat?
Namun, di balik efektivitasnya sebagai senjata politik, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh alam demokrasi kita. Penggunaan jargon antek asing adalah racun mematikan bagi ruang publik yang sehat dan plural. Dampaknya mengancam fondasi tata kelola yang baik. Ia juga mematikan debat rasional. Ketika kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah secara otomatis dianggap sebagai pesanan dari luar atau agenda asing, data, fakta, analisis kritis, dan argumen yang berbasis bukti menjadi tidak relevan. Ruang untuk berdialog untuk mencari solusi terbaik berdasarkan pertimbangan objektif seketika tertutup. Kita berhenti bicara soal efektivitas kebijakan, dampak lingkungan, atau alokasi anggaran yang transparan. Sebaliknya, kita terjebak dalam perdebatan emosional tentang siapa yang paling nasionalis, siapa yang paling cinta tanah air, dan siapa yang paling berhak berbicara. Ini adalah erosi terhadap budaya intelektual dan akademis. Studi kasus yang paling nyata terjadi ketika beberapa akademisi dan peneliti lingkungan dari universitas terbuka menerbitkan temuan kritis. Mereka mengungkap dampak negatif proyek ekstraktif nikel terhadap ekosistem lokal dan keberlangsungan hutan. Alih-alih dijawab dengan debat data yang sehat, para intelektual ini justru dihantam gelombang stigmatisasi di media sosial. Oleh jejaring influencer pro kebijakan, para peneliti ini dicap sebagai antek asing. Mereka dituduh menyebarkan sains pesanan untuk menghambat kemajuan industri nasional. Di sini kita melihat pergeseran fungsi label tersebut dari alat penjaga kedaulatan menjadi alat pembungkam kebenaran akademik. Data ilmiah didelegitimasi bukan dengan bukti tandingan, melainkan dengan pembunuhan karakter. Ketika aktivis lingkungan, pembela HAM, jurnalis investigasi, atau akademisi yang bersuara kritis secara instan dicap sebagai perpanjangan tangan asing, hal ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak kondusif bagi kebebasan berekspresi. Mereka dihadapkan pada ancaman bukan hanya secara verbal, tetapi juga potensi kriminalisasi melalui undang-undang yang ambigu seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Amnesty International Indonesia mencatat peningkatan drastis dalam jumlah laporan intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis yang kritis dalam rentang 2019 hingga 2024. Sebanyak 78 kasus diantaranya berdasarkan aduan korban melibatkan narasi antek asing atau tuduhan serupa dengan motif dasar serangan atau pelaporan hukum. Ini menciptakan iklim ketakutan yang membuat masyarakat enggan untuk berbicara, mengkritik, atau bahkan sekedar bertanya. Tanpa kritik, kekuasaan berjalan tanpa kontrol, tanpa check and balance, dan itulah awal dari rapuhnya sebuah demokrasi. Jargon ini pun bisa menciptakan polarisasi permanen yang membuat kita sulit berkolaborasi sebagai satu bangsa karena terjebak dalam sentimen kita versus mereka. Pada akhirnya, penggunaan jargon antek asing adalah sebuah false dikotomi, sebuah pilihan palsu yang memaksa kita memilih antara nasionalisme buta atau pengkhianatan. Ia merampas hak kita untuk menjadi warga negara yang kritis dan partisipatif, yang mampu menganalisis kebijakan pemerintah dengan pikiran terbuka dan memberikan masukan konstruktif. Ia mereduksi kompleksitas tata kelola negara menjadi sebuah pertarungan moral antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, tanpa ruang koreksi atau perbaikan. Lalu datanglah tahun 2025, sebuah tahun yang mengubah peta geopolitik global secara drastis dan secara tak terduga mengubah lintasan narasi antek asing di Indonesia. Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, mengusung kembali agenda America First yang transaksional dan unilateralis. Setelah kemenangan gemilang Donald Trump di pemilihan Presiden Amerika Serikat, dunia bersiap menghadapi gelombang perubahan kebijakan luar negeri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analis memprediksi akan ada pergeseran aliansi dan fokus pada kepentingan ekonomi semata. Di titik inilah, karakter strongman yang melekat pada Presiden Prabowo Subianto, sosok pemimpin yang kuat, tegas, dan berani mengambil keputusan, bertemu dengan gaya transaksional Donald Trump. Keduanya memiliki beberapa kesamaan, retorika populis, fokus pada kepentingan nasional yang kuat, dan kecenderungan untuk menantang tatanan global yang sudah ada. Namun di balik persamaan itu, terdapat perbedaan mendasar dalam interpretasi kedaulatan dan kepentingan nasional. Hubungan ini tidak dimulai di meja perlindungan formal, melainkan melalui sinyal-sinyal personal. Kita ingat panggilan telepon hangat pasca pemilu AS 2024, di mana Trump secara terbuka memuji Prabowo.
Namun di balik kehangatan itu ada realitas yang dingin. Kesepakatan alutsista bernilai miliaran dolar dengan Boeing dan lobi-lobi nikel yang menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis. Para pengkritik kini bertanya, apakah kedekatan personal ini akan berujung pada kedaulatan atau justru pengulangan pola lama di mana kebijakan nasional kita harus selaras dengan agenda America First? Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa volume perdagangan bilateral antara AS dan Indonesia diperkirakan tumbuh 15% pada tahun 2026 sebagai dampak langsung dari kesepakatan tarif tersebut. Namun di sisi lain, nilai kontrak pembelian pesawat Boeing mencapai 12 miliar US dollar yang sebagian besar dibiayai melalui pinjaman sindikasi internasional, menimbulkan kekhawatiran tentang beban utang dan ketergantungan teknologi. Namun puncak dari plot twist ini terjadi pada Januari 2026 ini. Indonesia secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam Board of Peace, bentukan Trump untuk Timur Tengah. Inisiatif ini yang bertujuan untuk menstabilkan kawasan melalui serangkaian kesepakatan ekonomi dan keamanan yang didikte oleh kepentingan AS dan sekutu regionalnya merupakan langkah yang sangat berani dan kontroversial bagi Indonesia. Dan Donald Trump dikabarkan meminta 1 miliar US dollar atau setara 16,82 triliun rupiah bagi para anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace termasuk Indonesia sebagai tanda keikutsertaan. Board of Peace ini bukan sekedar forum perdamaian, ini adalah arsitektur geopolitik baru yang dirancang Washington yang secara efektif menempatkan AS sebagai mediator utama, seringkali mengabaikan resolusi PBB atau kerangka kerja multilateral lainnya. Keterlibatan Indonesia di sini, sebuah negara mayoritas muslim yang selama ini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif dan dukungan kuat terhadap Palestina, adalah sebuah pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Inilah titik balik narasi antek asing. Para pengkritik, baik dari kalangan politikus oposisi, aktivis maupun akademisi, kini memegang kartu yang sama persis. Mereka tidak lagi hanya menuding, tetapi memiliki bukti konkret yang bisa digunakan untuk membalikan argumen Prabowo sendiri. Di mana kedaulatan kita ketika kebijakan luar negeri strategis kita kini diselaraskan dengan agenda Washington? Apakah ini bukan bentuk baru dari penjajahan ekonomi dan politik? Bagaimana kita bisa berkoar-koar anti asing sementara kita menandatangani kesepakatan pembelian jet tempur yang membebani APBN dan menyeret kita ke dalam konflik geopolitik yang bukan kepentingan kita? Citra macan Asia yang mandiri dan anti asing kini dipertanyakan. Apakah ia telah menjadi antek dari kekuatan yang dulu ia kutuk? Dilema ini menjadi sangat kompleks. Di satu sisi, pemerintah Prabowo mungkin berargumen bahwa kesepakatan dengan AS adalah real politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Menurutnya tarif dagang AS dan investasi potensial memang bisa memberikan dorongan bagi perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain, argumen ini harus dihadapkan pada retorika masa lalu yang begitu keras dan tanpa kompromi. Bagaimana menjelaskan perubahan sikap ini kepada konstituen yang selama ini diyakinkan bahwa segala bentuk ketergantungan adalah pengkhianatan? Ini adalah buah si malakama. Jika Prabowo menolak kesepakatan dengan Trump, ia berisiko mengorbankan potensi keuntungan ekonomi dan menciptakan ketegangan dengan kekuatan global. Jika ia menerima, ia harus menghadapi tuduhan munafik dan mempertaruhkan kredibilitas narasi nasionalismenya. Jargon antek asing kini telah berubah menjadi bayangan ia mengejar sang pemiliknya, mengungkap kontradiksi fundamental dalam politik kekuasaan. Inilah paradoks mendalam dari realitas politik. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, apakah Prabowo Subianto secara fundamental telah berubah? Ataukah ini sekedar sebuah manifestasi dari real politik, sebuah pendekatan pragmatis dalam politik luar negeri yang mengedepankan kepentingan nasional di atas ideologi atau sentimen? Real politik, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Otto von Bismarck, berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada pertimbangan praktis dan material, bukan pada etika, idealisme, atau retorika. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus mampu menjalin hubungan dengan siapapun, bahkan dengan pihak yang dulu dianggap musuh, demi mencapai tujuan strategis negara. Bagi pendukung real politik, perubahan sikap Prabowo bisa jadi dianggap sebagai kematangan politik, kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah.
Analisis terhadap pola hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara besar dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa setiap pemerintahan cenderung mencari keseimbangan antara retorika nasionalis dan kebutuhan pragmatis akan investasi asing serta akses pasar. Namun dalam kasus Prabowo, jurang antara retorika kampanye dan kebijakan aktual terasa jauh lebih lebar, memicu kecaman yang lebih intens. Di panggung global, memimpin sebuah negara tidaklah semudah berpidato di podium atau mengobarkan semangat massa. Terkadang untuk menyelamatkan ekonomi rakyat, untuk menjaga stabilitas regional, atau untuk memastikan investasi yang vital, seorang pemimpin harus menjabat tangan sosok yang mungkin dulu ia sebut sebagai ancaman atau bahkan sebagai antek. Kepentingan nasional dalam konteks ini didefinisikan secara pragmatis, bukan ideologis. Kita ambil contoh sejarah politik internasional. Presiden Richard Nixon, seorang anti komunis garis keras, justru menjadi yang pertama membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok komunis di era Perang Dingin. Bagi pendukung Prabowo, kesepakatan dengan Trump dan partisipasi dalam Board of Peace adalah bukti dari diplomasi cerdas. Mereka mungkin berargumen bahwa ini adalah langkah strategis untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih berpengaruh di kancah global, memanfaatkan peluang ekonomi dan menjaga stabilitas kawasan. Ini adalah cara untuk bermain di dua kaki. Di satu sisi menjaga narasi nasionalisme, di sisi lain secara pragmatis berinteraksi dengan kekuatan dunia. Namun bagi penentangnya, ini adalah standar ganda yang terang-terangan dan munafik. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang selama ini digaungkan, sebuah penjualan idealisme demi kepentingan sesaat. Mereka akan menyoroti bahwa retorika anti asing yang dulu digunakan untuk memobilisasi massa dan menyerang lawan, kini diabaikan begitu saja saat kepentingan pribadi atau kekuasaan menjadi taruhannya. Namun yang pasti satu hal yang telah terbukti, jargon antek asing kini telah kehilangan kesaktiannya. Ketika semua orang bisa dengan mudah melabeli orang lain sebagai antek, termasuk sang pencetus jargon itu sendiri, maka kata itu kehilangan makna, kehilangan kekuatan dan daya hipnotisnya. Ia tidak lagi menjadi senjata yang mematikan, melainkan sekedar kebisingan politik yang menambah keruh suasana. Degradasi makna ini sangat penting. Sebuah kata atau frasa politik akan efektif jika ia memiliki kejelasan, konsistensi, dan resonansi emosional yang kuat. Ketika penggunaan kata tersebut menjadi inkonsisten, kontradiktif, dan digunakan secara berlebihan, maka ia akan kehilangan kekuatannya. Antek asing kini beresiko menjadi sebuah klise yang justru menyoroti kemunafikan retorika politik, bukan lagi alat untuk menegakkan nasionalisme. Jika selama ini antek asing hanyalah senjata retorika di atas podium, kini senjata itu sedang ditempa menjadi sebuah instrumen hukum yang permanen. Gagasan tentang RUU propaganda asing yang muncul ke permukaan bukan sekedar wacana administratif. Ini adalah upaya formalisasi kecurigaan. Gagasan ini berakar dari kekhawatiran bahwa opini publik di Indonesia bisa disetir oleh kepentingan luar melalui lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga media. Dalam kacamata pendukungnya, ini adalah tameng kedaulatan. Namun bagi penggiat demokrasi, ini adalah lonceng kematian bagi kebebasan berpendapat. Bayangkan, sebuah ruang di mana setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari tata kelola nikel hingga proyek strategis nasional, bisa dengan mudah dikategorikan sebagai propaganda asing. Jika RUU ini terwujud, negara memiliki wewenang hukum untuk membedah sumber pendanaan, koneksi internasional, hingga motif di balik sebuah pemikiran. Kritikus tidak lagi hanya berhadapan dengan buzzer di media sosial, tetapi dengan jeruji besi dan delik hukum yang spesifik. Ini adalah paradoks yang sempurna. Di satu sisi pemerintah mengejar investasi asing dengan karpet merah, namun di sisi lain gagasan luar yang dibawa melalui diskusi intelektual dianggap sebagai ancaman yang harus dikriminalisasi. RUU ini beresiko menjadi pasal karet baru yang lebih elastis dan lebih mematikan daripada UU ITE. Kembali kita bertanya, apakah kita sedang melindungi kedaulatan atau sedang membangun tembok tinggi untuk mengisolasi diri dari kebenaran yang tidak nyaman? Ketika sebuah ideologi mulai diformalkan menjadi undang-undang yang membatasi nalar, maka disitulah kita sedang menyaksikan awal dari matinya debat rasional dalam bernegara. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat Prabowo Subianto bukan dari jargon-jargon yang ia gemakan di podium, bukan dari seberapa sering ia menuding pihak lain sebagai antek asing, tetapi dari hasil nyata pemerintahannya. Dari bagaimana ia mengelola ekonomi, menjaga kedaulatan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
dari bagaimana ia menavigasi Indonesia di tengah badai geopolitik global yang penuh tantangan. Namun ada satu pelajaran penting dan abadi yang bisa kita petik dari saga Antek Asing ini. Hati-hatilah dengan senjata retorika yang kita gunakan untuk menghakimi orang lain. Hati-hatilah dengan label-label yang kita lekatkan pada lawan politik. Sebab dalam politik yang dinamis, penuh kejutan dan seringkali ironis, senjata itu mungkin akan mencari jalan pulang, berbalik arah dan menghantam pemiliknya sendiri. Kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya, meskipun harus melalui liku-liku paradoks dan kontradiksi. Ini adalah pengingat bahwa politik adalah seni kemungkinan, bukan dogma. Ia menuntut adaptasi, pragmatisme, dan terkadang kompromi yang menyakitkan. Seorang pemimpin pada akhirnya harus berhadapan dengan realitas, bukan sekedar retorika. Dan masyarakat harus lebih cerdas dalam membedakan antara gertakan politik dan substansi kebijakan.